semua, assalamualaikum, welcome to my YouTube channel. Nah, di kesempatan hari ini saya mau bikin sesuatu gitu ya, kayak cemilan, tapi ini juga bisa dibilang buat lauk juga kayaknya bisa ditambahin nasi gitu. Tapi teman-teman mungkin udah tahu saya mau bikin apa karena udah tahu dari judulnya ya. Yap, hari ini saya mau bikin pangsit kuah gitu. Nah, ini saya mau giling dulu daging ayamnya. Nah, di sini saya pangsitnya itu isinya itu daging ayam dan emang harus digiling dulu ya, dihaluskan dulu. Dan ini menghaluskannya itu dengan food processor gitu. Pokoknya ini khusus buat kayak giling daging gitu ya, bisa daging ayam, bisa daging sapi. Terus ini juga bisa bikin buat kayak bakso gitu ya. Jadi ini saya mau halusin dulu dagingnya. Kayak gini ya caranya, tinggal dihalusin aja, gampang banget kok. Nah, buat teman-teman pokoknya ikutin terus saya bebikinan hari ini, jangan di skip-skip, tonton sampai habis, tonton sampai selesai ya. Nah, ini giling daging ayamnya udah selesai. Ini lembut banget, halus banget, dan emang gak makan waktu yang lama, cukup sebentar aja diputer-puter gitu. Maksudnya sekali puter aja udah cukup halus ya. Dan ini mau saya taruhin di wadah gitu, dan nanti mau saya cetak gitu ya. Jadi nanti mau saya bumbuin. Pokoknya buat teman-teman semua ikutin terus video ini, tonton sampai selesai. Mudah-mudahan video saya ini bisa bermanfaat buat semuanya ya. Oke, pokoknya ikutin terus. Terima kasih. Dan ini dia bahan-bahannya itu ayam pilet dada gitu. Saya sih pakainya kayaknya setengah kiloan gitu ya. Kalau nggak salah sih harganya 20 ribuan gitu. Terus di sini saya pakai bumbu halusnya itu bawang merah, bawang putih sama lada bubuk. Terus pakai juga daun bawang, tepung tapioka atau tepung sagu, minyak wijen, telur 1 butir, terus jangan lupa kulit pangsitnya. Terus di sini sediain juga garam, lada bubuk sama royco atau penyedap rasa gitu. Cukup itu aja sih bahan-bahannya. Benar-benar simple banget. Kalau misalnya kita udah tahu step by stepnya, kalau udah tahu caranya, ini pasti mudah banget karena ini udah kedua kalinya saya bikin pangsit kuah gini. Cuman hampir sama resepnya kayak dimsum gitu, cuma bedanya ini dibikin kuah gitu ya, dikasih kuah-kuah gitu. Kalau dimsum itu biasa dikukus, cuman kalau ini sih di kuah gitu kayak bakso gitu ya. Nah, pokoknya semua bahan-bahan dicampur kayak daun bawang, telurnya itu 1 butir telur, semuanya dimasukin ya, kuning sama putihnya juga. Terus pokoknya kalau minyak wijen sih nggak apa-apa, nggak pakai juga. Misalnya adanya minyak goreng nggak apa-apa. Terus 1 sendok atau 2 sendok, pokoknya secukupnya aja, tepung sagu atau tepung tapioka. Pokoknya di sini tergantung selera masing-masing ya. Kalau misalnya mau dibanyakin ya silahkan. Kalau misalnya ukuran takaran ayamnya juga, ayam piletnya misalnya mau dibikin banyak ya silahkan juga. Tapi di sini saya pakainya itu cuma setengah kiloan gitu kalau nggak salah ya. Jadi takaran kayak tepung sagu atau tepung tapiokanya juga disesuaikan saja gitu. Nah, ini minyak wijennya 1 sendok aja. Nah, kemudian jangan lupa dikasih lada bubuk, garam sama penyedap rasa. Sebenarnya sih saya tadi udah dipakein kayak lada yang kasar gitu, cuma nggak apa-apa, ini buat perasa aja ya, biar berasa gitu. Jadi tinggal ditambahin aja, setelah itu tinggal diaduk-aduk sampai rata. Nah, nanti setelah ini bisa langsung dicetak aja kayak gitu. Nah, ini dia udah di tahap mau bikin cetakannya atau mau dibikin adonannya. Di
Di sini saya siapin kulit pangsit yang merek ini sih, mereknya saya kurang paham juga. Ini saya belinya kemarin di pasar gitu ya, satu pak itu kalau nggak salah 10 ribuan gitu. Nah ini dia per lembarnya seperti ini. Kalau nggak salah sih kalau kulit pangsit itu agak tebel, beda sama kulit dimsum ya. Kalau kulit dimsum tuh agak tipis, cuman saya jarang nemuin kalau buat kulit dimsum tuh di pasar atau di mana tuh nggak ada kayaknya, atau sayanya yang nggak tahu tempatnya gitu ya. Nah pokoknya kalau bikin kulit pangsit itu seperti ini ya, jadi samping-sampingnya itu dikasih air putih, itu buat perekat aja sih, air putih biasa aja ya. Jadi dicetak atau dibentuk seperti ini, dibentuk-bentuk aja kayak gini, terus nanti pokoknya kayak gini aja. Saya juga ikutin tutorial di YouTube juga. Waktu itu saya pernah juga bikin sekali kayak gini, alhamdulillah berhasil, dan hari ini mudah-mudahan berhasil juga ya. Pokoknya disesuaikan aja bentuknya mau kayak gimana, pokoknya kayak gini ya. Dan di sini saya pengen sekedar info aja, sebenarnya saya baru tahu juga kalau misalnya jenis apa namanya kulit pangsit itu berbeda-beda. Nah yang ini kayaknya kulit pangsitnya itu terlalu apa ya, gampang patah atau gampang hancur kayak gini. Jadi pas ngebentuknya itu nggak apa ya, nggak rapi gitu, jadi banyak yang patah-patah gitu. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa, mudah-mudahan nanti nggak hancur ya pas direbus gitu. Saya juga nggak tahu merek apa yang bagus. Kalau ya kemarin sih kayaknya sih nggak terlalu kayak gini, ini sih kurang bagus ya kalau menurut saya. Tapi nggak apa-apa deh, kita bentuk aja. Pokoknya semua adonan dibentuk sampai habis kayak gini ya. Terus usahain takaran ngambil adonannya itu jangan terlalu banyak, karena emang disesuaikan aja dengan lembaran-lembaran kulit pangsitnya. Pokoknya secukupnya aja kayak gitu. Pokoknya dibentuk kayak gini sampai selesai, sampai adonannya habis ya. Nah di sini saya sengaja nggak dipotongnya itu cuma sedikit aja bagian yang di sini, karena emang sengaja banget saya mau sambil cerita, sambil teman-teman nyaksiin saya cetak adonannya atau bikin kulit pangsitnya, sambil saya juga pengen cerita tentang kemarin sempet banyak yang tanya ke saya, katanya sih sempet ada yang ngalamin subscribernya itu hilang atau menurun. Terus ada juga yang kayak apa namanya, jam tayangnya juga menurun gitu. Saya sih kurang paham ya. Saya juga sempet sih gitu, ada 1 atau 2, 1 atau 3 gitu berkurang subscribernya, cuman saya nggak tahu pasti itu karena apa, dan emang mungkin ada teman-teman yang pernah ngalamin atau yang tahu itu kenapa, tolong tulis di kolom komentar ya, karena kita di sini cuma sharing-sharing aja, cuma nambah-nambah pengetahuan, nambah-nambah pengalaman aja kayak gitu. Cuman kalau yang buat temen-temen, kalau misalnya ada yang ngalamin kayak gitu, pokoknya jangan patah semangat, tetap terus berjuang, tetap terus bikin video, upload video kayak gitu ya. Saya pun di titik ini masih tetap terus berjuang lah, walaupun penontonnya masih sedikit atau subscribernya masih sedikit, tapi harus tetap berjuang, jangan patah semangat. Pokoknya kita sama-sama mudah-mudahan bisa mencapai yang kita inginkan nanti, amin ya rabbal alamin. Dan di sini juga saya pengen nyapa-nyapa semua teman-teman. Makasih banyak yang udah ngeklik video ini, yang udah mau nonton sampai dari menit pertama sampai menit terakhir. Pokoknya makasih banyak buat teman-teman semua. Dan saya mau bilang di sini, maaf banget kalau misalnya mau berkunjung atau mau nonton balik tuh agak-agak telat, atau mau balas komentar itu suka telat-telat, maaf banget ya. Tapi saya insya Allah bakalan menjadi tim solid gitu ya. Mudah-mudahan bisa seterusnya menjadi tim solid kayak gitu.
Dan ini dia udah udah terakhir ya, udah terakhir saya bikin cetakan kayak gini. Nah ini pokoknya dicetak sampai habis, sampai bener-bener adonannya habis kayak gini. Alhamdulillah ini udah selesai. Dan ternyata banyak juga hasilnya, apa namanya, adonannya. Saya juga nggak mengira kalau misalnya bakalan banyak begini. Pokoknya setelah ini ikutin lagi ya. Nah sebelumnya saya udah nyiapin kayak ngerebus panci gitu, maksudnya ngerebus air di dalam panci. Ini airnya tuh udah mendidih, udah panas. Nah langsung aja kita rebus kayak gini. Direbusnya sih jangan terlalu banyak, pokoknya dikira-kira aja biar semuanya kerendam. Pokoknya ini sebelum dikonsumsi harus direbus dulu kayak gini. Jadi nanti biar adonan yang di dalamnya itu matang kayak gitu. Nah pokoknya direbusnya itu sekira-kiranya aja. Kalau misalnya menurut kita kayaknya udah mateng, ya udah cukup aja, tinggal diangkat aja kayak gini. Dan ini jangan sama airnya ya, harus ditirisin kayak gini, taruh di wadah gitu. Terus nanti pokoknya direbus semua sampai habis gitu ya. Ini airnya mau dibuat buat ngerebus lagi gitu ya. Jadi rebus kembali kulit pangsit yang tadi saya cetak. Pokoknya direbus sampai matang, sampai benar-benar isian di dalamnya itu benar-benar matang kayak gitu. Nah ini udah kedua atau ketiga kalinya saya ngerebus. Ternyata kalau ditutup itu cepet banget matangnya. Kenapa nggak dari tadi ya saya tutup? Tapi nggak apa-apa, ini udah mateng. Pokoknya udah dikira-kira udah mateng, ya udah saya angkat aja. Dan ini saya kaget juga hasilnya, ternyata banyak juga karena tadi adonannya cuma sedikit-sedikit karena emang menyesuaikan dengan lebar pangsitnya, kulit pangsitnya. Jadi dapatnya itu banyak, dapatnya itu kalau nggak salah 2 wadah gitu ya. Pokoknya buat teman-teman semua ikutin terus video ini, tonton sampai selesai. Tolong jangan di skip-skip ya iklannya. Terima kasih. Tadi semuanya udah saya rebus, pokoknya udah saya sisihkan ya. Nah sekarang saya mau bikin kayak kuahnya gitu. Nah ini pancinya bekas tadi sih ngerebus kulit pangsitnya udah saya cuci. Terus ini saya lagi elapin pakai tisu gitu. Jadinya ya udahlah nggak apa-apa, pakai lagi aja. Sayang kan kalau misalnya ganti-ganti lagi. Nah di sini saya mau bikin apa namanya, kuahnya. Kuahnya itu simpel banget bikinnya. Pokoknya buat teman-teman semua ikutin terus video ini ya. Nah, di sini saya mau tumis bawang putih sama lada kasar yang udah saya ulek sebelumnya. Ini saya tumis aja biar wangi-wangi gitu. Setelah bumbunya ditumis, nanti saya mau tambahin air gitu ya. Nanti buat kayak apa namanya, bikin kaldu gitu deh. Nah, ini dia udah saya isi air. Ini yang putih-putih tadi saya nggak kerekam. Ini apa namanya, daging ayam pilet yang saya potong kecil-kecil. Saya sengaja diiris potong kecil-kecil biar nanti kaldunya keluar. Sebenarnya sih bisa ditambahin ayam atau ceker atau apapun itu biar ada kaldunya gitu ya. Kalau saya sih karena nggak ada ayam yang lain, jadi ya udahlah, tadi saya ngambil sebagian dada piletnya dari adonan.
terus saya masukin ke sini buat dibikin kaldu gitu. Sebenarnya sih kalau misalnya tetelan itu lebih bagus ya, dipakein tetelan itu nanti biar lebih gurih sih pakai tetelan seharusnya. Terus di sini jangan lupa kasih garam, lada sama penyedap bubuk. Pokoknya kalau buat bumbu-bumbu disesuaikan aja sesuai selera masing-masing. Nah ini tinggal diaduk-aduk aja, terus direbus sampai mendidih, sampai benar-benar kuahnya itu wangi dan harum, pokoknya sampai mendidih gitu ya. Nah setelah kuahnya udah mateng, terus jangan lupa ditambahin daun bawang gitu. Nah ini saya mau ngeracik pangsit kuahnya, pokoknya ngeraciknya itu kayak gini. Apa namanya, kuah sama pangsitnya itu dipisahin, jadi kita kalau misalnya mau makan tinggal ngeracik aja, terus langsung disiram pakai kuahnya gitu. Nah ini dia pangsit kuah ala-ala sayanya udah jadi. Ini bisa ditaburin, lebih enak lagi ditaburin lagi kayak bawang goreng gitu ya. Terus bisa juga ditambahin sambal kayak gini. Ini saya sambalnya bikin dari cabai yang direbus terus di blender gitu, jadinya apa namanya, sambal kayak di bakso gitu ya. Oke teman-teman, sekian dulu video dari saya, mudah-mudahan resep dari saya ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.